Malam itu, angin berembus melewati pesawahan luas di daerah Sukaresmi Cianjur Utara. Bulan menggantung pucat di langit, sinarnya redup terhalang kabut tipis. Jalan tanah yang mereka lalui semakin sempit. Suara motor tua meraung pelan, ban menghantam kerikil, menciptakan bunyi berderak yang menggema di antara sunyi. Kang, ini teh masih jauh. Dikit lagi, kenapa gitu? Gak tahu, merinding dari tadi. Beda aja rasanya. Jangan mulai aneh-aneh deh. Udah lama kita nggak kesini. Mungkin kamu cuman belum terbiasa lagi. Terakhir kali kesini 2 tahun lalu, waktu emak jatuh di ladang. Itu pun cuma sebentar. Kang, dengar sesuatu nggak? Ah, paling juga hewan. Tapi suara itu dekat banget. Udahlah, ini bentar lagi sampai. Akang masih ingat rumah nenek yang ada kandang bebeknya. Di depan mereka, rumah panggung kayu berdiri sendiri di tengah kebun. Warna kayunya pucat, mulai nampak sudah tua. Jendelanya tertutup rapat. Cahaya temaram dari dalam memancar redup, seolah enggan menerangi pekarangan. Emak udah tidur belum ya? Gak tahu, tapi kenapa ya dia mainin alat musik malam-malam begini? Itu lagu apa? Gak tahu. Sahanya Hasan Sanes. Ini Genta, Mak, sama Dewi. Sosok tua itu berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak lebih renta dari yang mereka ingat. Mata sayunya menatap mereka. Ada keterkejutan dan kebingungan di sana. Kalian teh gak kangen sama emak? Kenapa baru datang sekarang? Maaf Mak, bukan maksud kami gak kangen. Tapi emang kemarin-kemarin belum sempet. Arima kumaha kabarna? Sehat? Emak tidak langsung menjawab. Ia hanya bergeser sedikit, membiarkan mereka melangkah masuk. Sok, masuk dulu. Duduk. Sudah lama sekali kalian gak kesini. Bentar, emak ambilkan dulu teh hangat. Iya Mak. Bukan cuma sebentar kan kali ini. Kang, itu suara apa? Itu suara apa sih, Mak? Kalian tahu ada yang menjaga lembur orang ini. Genta dan Dewi saling pandang. Mereka tahu mereka tidak datang sendirian. Ada sesuatu yang ikut bersama mereka. Sesuatu yang tak seharusnya mereka bangunkan. Malam yang semakin larut dan udara di dalam rumah terasa lebih berat. Aroma kayu tua bercampur bau tanah basah menguar, menciptakan suasana yang makin menyesakkan. Lampu minyak di meja berkedip lemah, seakan ragu untuk terus menyala. Kang, suara itu tambah deket. Mak, siapa yang nyanyi? Bukan siapa, tapi apa? Dewi menggenggam tangan Genta. Tubuhnya mulai bergetar. Emak tidak segera melanjutkan kata-katanya. Hanya berjalan perlahan ke sudut ruangan, mengambil sesuatu di rak kayu tua. Mak, maksudnya apa? Kalian ninggalin sesuatu waktu terakhir kali kesini. Astaga, Mak, apa yang kita tinggalin? Kalian bawa dia pulang waktu 2 tahun lalu. Genta dan Dewi menatap kotak kayu di tangan emak. Di dalamnya ada seuntai gelang anyaman dari serat kasar, sudah menghitam seperti terbakar. Di saat yang sama,
itu ada di luar. Mak, kita harus gimana? Sekarang jangan bergerak. Dia sudah sampai. Malam itu, sesuatu dari kegelapan datang menagih kehadirannya. Sesuatu yang sudah lama menunggu. Sesuatu yang tidak pernah pergi. Ketukan itu tiba-tiba berhenti. Udara di dalam rumah terasa lebih lengang, seolah waktu menahan napas. Hanya suara angin yang masih merayap di sela papan kayu membawa dingin yang menusuk. Itu udah pergi. Entahlah. Udah, minum dulu. Genta dan Dewi masih duduk tegang, sesekali melirik ke arah pintu. Namun, emak tetap tenang, seolah ketukan tadi hanya gangguan biasa. Kami mau nanya sesuatu, Mak, tentang Abah dan Ambu. Kenapa mereka meninggal, Mak? Aku gak yakin cuma karena sakit. Terlebih meninggalnya juga bareng kan? Emak menatap mereka lama. Cahaya lampu minyak membuat wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah. Ada keraguan dalam sorot matanya. Sebelum akhirnya, ia menarik napas dalam dan mulai bicara. Abah jeung ambu kalian teu maot ku sabab panyakit, tapi ku ilmu hitam. Waktu kecil, Genta pernah dengar cerita itu, Mak. Tapi Genta mau tahu semuanya dari awal. Dulu sebelum kalian lahir, ada seorang juragan sawit yang kaya raya, Cecep ngaranna. Eis ibu kalian dulu gadis yang dipikah hayang ku manehna. Cecep naksir hayang ka ambu, tapi ambu milih dadang, abah kalian. Jadi karena gak bisa dapetin Ambu, dia... Cecep dendam, abah kalian cuma peternak bebek dari Garut. Cecep teu narima. Cecep, dia yang ngebunuh Abah dan Ambu. Waktu itu ambu kalian baru beres melahirkan. Umur Dewi bahkan belum sebulan. Malam itu Abah dan Ambu tiba-tiba kejang, kayak orang dicekek. Mulut mereka seperti tersumpal sesuatu. Suara gak jelas, ukur batuk-batuk. Keluarga panik, bawa mereka ke tabib. Teu aya nu bisa nulungan. Tengah malam, Abah sama Ambu mengembuskan napas. Waktu mulutnya dibuka, ada hal yang bikin kaget. Apa, Mak? Rambut. Cecep, dia yang ngebunuh Abah dan Ambu. Iya, santetna kuat. Harusnya aku bisa lihat Abah dan Ambu, tapi mereka direnggut bahkan saat aku baru lahir. Ruangan kembali sunyi. Di luar, angin membawa aroma tanah basah, seolah malam ikut berkabung. Dan kamu, kenapa baru sekarang datang? Padahal emak udah lama nunggu. Sibuk, Mak. Kang, gak mau bilang aja. Genta terdiam, matanya beralih ke jendela, seolah menghindari.
Dewi menatapnya tajam. Kamu dikejar seseorang, Genta. Gimana ya, Mak? Dewi menatapnya, tapi sebelum bisa mendesak lebih jauh. Gusti, bebek-bebek emak. Saat emak pergi keluar, Dewi masih menatap Genta curiga. Tapi perhatian Dewi langsung teralihkan ketika matanya melihat sesuatu. Sebuah lemari tua di sudut ruangan yang sedikit terbuka. Apa ini? Tangan Dewi perlahan membuka lemari itu lebih lebar. Di dalamnya tersembunyi sebuah buku tua. Sampulnya gelap, berdebu, tapi ada ukiran aneh di sana. Ini buku apa? Dewi menatap tulisan-tulisan di dalamnya. Aksara Sunda kuno. Ada mantra-mantra dan ada lambang-lambang yang cukup familiar baginya. Dewi, jangan mainin itu. Kang, aku rasa ini ada hubungannya sama kematian Abah dan Ambu. Malam itu sesuatu yang lama terkunci kini terbuka. Dewi, tutup bukunya. Jangan teruskan. Dewi mengabaikannya. Matanya berbinar, tangannya menyusuri aksara Sunda kuno di halaman itu. Aku bisa membacanya. Ini sebuah pemanggilan. Dewi membacakan mantra dalam aksara Sunda itu. Suaranya semakin dalam, semakin kuat. Lalu, tiba-tiba, Genta terhuyung ke belakang. Matanya membelalak saat melihat bayangan putih samar muncul dari kegelapan. Ayah di leuweung awi, nusare di jero caang wulan, kibodas leuweung tempatna, tanah hidup tanah getihna, dahan nu geus ditangtoskeun tumbal nu gaduh getih sarua, saha nu boga dosa, saha nu boga hutang, sami dipulang, sami dibeunang, da teu boga jahat kabuka, nu patalipakeun tumbal. Dari tengah bayangan hutan, dua mata merah menyala menembus kegelapan. Suara langkah berat terdengar semakin dekat. Kibodas telah datang. Dan ia lapar. Dari kegelapan sosok berjubah putih muncul. Wajahnya keriput. Matanya kosong. Anaking, hidup nunggu buka panto ya. Malam pun semakin larut, membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang peka. Dewi berdiri tegak di hadapan Kibodas. Wajahnya penuh dendam. Siapapun kamu, apapun kamu, aku ingin Cecep merasakan penderitaan yang aku alami. Dia harus membayar atas kematian Abah dan Ambu. Kibodas menatapnya tajam. Udara di sekitar mereka semakin berat, seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam kegelapan. Anaking, moal aya kekuatan nu datang tanpa harga. Gak peduli, aku hanya ingin dia menderita. Tiba-tiba, Kibodas berubah menjadi sesosok Maung Bodas. Harimau putih raksasa dengan mata merah menyala. Tubuhnya diselimuti kabut tipis yang berpendar di bawah cahaya bulan. Saha wae nu boga hubungan getih jeung hidup, ternakna bakal jadi para burang. Dewi membelalak, tapi sebelum ia sempat menjawab, angin bertiup semakin kencang. Maung Bodas melompat ke kegelapan menuju desa. Dini hari, teriakan-teriakan panik mulai terdengar dari dalam desa. Sapi Pak Ujang ku
eta sirahna. Tuluy. Moal eta paksa kumaong di hareup kandangna. Dewi berdiri di tengah desa yang mulai kacau. Ia mulai menyadari dendamnya membawa bencana bukan hanya bagi Cecep, tapi juga bagi keluarganya sendiri. Dewi, kamu geus gagabah. Ieu mau bodas. Teu bisa diarahkeun ku amarah jeung dendam. Cecep kudu nampa hukuman. Abah jeung ambu maot ku santetna. Abdi teu rela. Nada karinding itu mengandung kekuatan leluhur yang berusaha menenangkan amukan siluman. Para warga yang mendengar alunan itu mulai berlutut, berharap keajaiban bisa menghentikan bencana ini. Tapi Dewi, dengan amarah yang belum padam, mengayunkan tangannya ke udara, dan angin kencang bertiup, membuat karinding terlempar dari tangan emak. Mata Dewi semakin hitam, nafasnya semakin berat. Eueuh nu bisa ngeureunkeun urang. Ki Bodas, tuluykeun. Di tengah kepanikan desa, di sebuah gubuk tua yang hampir roboh, Cecep terduduk gemetar, tangannya mencengkram tanah. Wajahnya penuh ketakutan saat suara geraman berat terdengar semakin dekat. Seberkas cahaya bulan menerobos celah atap yang reot, memperlihatkan bayangan besar seekor macan putih. Ki Bodas. Hampura! Kuring nyeun dosa! Hampura! Hampura! Keadaan kampung pun semakin kacau. Warga berlarian ketakutan. Suara ternak yang tersisa menggema di udara malam, dan jejak darah semakin banyak ditemukan di tanah. Gusti, apunten abdi. Cecep masih disiksa. Ia menjerit. Tubuhnya terpental menghantam dinding kayu. Darah mulai mengalir dari goresan panjang di dadanya. Tangannya bergetar, meraba luka yang menganga. Namun, Ki Bodas belum puas. Ampun! Hampura! Dan malam itu, di bawah cahaya bulan, Cecep menerima hukuman atas dosa-dosanya. Ki Bodas, sang siluman macan putih, telah menuntaskan amarah yang dipanggil paksa oleh keturunannya sendiri. Dewi berdiri di tengah kekacauan. Matanya masih dipenuhi amarah, tapi jauh di lubuk hatinya, ia mulai merasakan sesuatu. Kehampaan. Apa yang telah ia lakukan? Apa yang telah ia lepaskan?